orang males dimarahin, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Kenapa? Dulu dah, kenapa? Goblok kan. Seenggaknya kalau lu ngapa-ngapain ya kan, walaupun itu salah, lu ada hasilnya. Tapi kalau lu nggak ngapa-ngapain, lu mau makan dari apa? Dari Adson. Sky Digital Entertainment. Lah, jadi mikir. Iya ya. Halo, Kak Yoga, Kak Halo. Farah. Oi. Oke, Ngapain, kayak Grace? biasa, tahu kan? Iya. Jangan serem-serem ya. Enggak, Apalagi ini- pinggir jurang. Enggak, ini enggak ada Ngeri ya? kok. Ini masih aman. Gue nggak berani. Oke. Katanya gaji UMR itu cukup buat sehari-hari. Menurut Kak Yoga sama Kak Farad gimana? Cukup. Nggak UMR mana cukup dulu? lah. Nggak cukup lah. Starbucks aja gocap. Ya lu standar hidup Lu beli gimana? Starbucks sehari satu, sebulan udah 1,5 juta. Udah berkurang. UMR berapa? 5 juta. Ya kan? Kadang-kadang 5 juta. Emang 5? Berapa sih? Bukannya 4? ya? Oh, hampir 5 Ya katakanlah buletin aja 5 juta. Lima deh, ya. Tuh, udah 1,5 juta buat beli Starbucks. Ya jangan beli Starbucks makanya. Kalau misalkan lu hidup buat diri lu sendiri sih, ya cukup-cukup aja. Kalau gitu Starbucksnya jangan suruh jualan. Gimana? Somasi Starbucks. Iya. Boykot Starbucks. Nggak akan cukup lah. Ya nggak bakalan cukup. Nih, Semua tuh gimana? biaya bisa. sekolah anak misalnya. Kan nggak semua anak bisa ketampung di negeri. Ya dong. Ya. SD aja katakanlah 500.000 sebulan. Kalau anaknya 2, udah 1 juta. Ya. Iya kan? Ya. Ongkos lu berangkat kerja, bensin, PP, sama makan siang sehari berapa? 50.000. 50 dah. Ya. Sama makan siang. Ya. 1.500.000. Udah 2,5 juta. Sisanya 2,5 juta mau buat apa? Cukup dong. Nggak cukup. Buat apa lagi? Listrik. Ya. Lu pakai itu. AC 1 kurang lebih sekitar 800 sampai 1 juta dah. Ya. Pakai AC, rice cooker, mesin cuci dan segala macam 1 juta. Ya. Sisa berapa? 1,5 juta. Ya. Baru listrik doang. Beras belum. Belum makanannya. Makanan pokok. Nah, masa makanan pokok lu mau 1,5 juta sebulan? Nggak cukup, bro. Beras 5 kilogram aja itu 60.000. Ayo. Nggak cukup dong. Hah? Nggak cukup. Nggak cukup. Tapi itu gaya hidup lu yang terlalu tinggi. Tinggi dari mana? Coba nih, gini ya. 5 juta ya. 5 juta ada, Oke, 5 juta. Taruh buat ya Bensin, PP, berangkat kerja, pulang kerja kan wajib dong. kita lihat dulu nih tanggungan kita. Kita itu nggak usah pakai tanggungan dah. Coba kita ibaratin ya, compare antara hidup sendiri nih. Nah, Oke? itu poinnya. Hidup sendiri nih. Hidup sendiri, oke. Ya kan? Hidup sendiri cukup. Lu mau punya istri juga ya cukup-cukupin lah. Kalau misalkan kita bisa bersyukur Nggak cukup. sehari buat makan, hitung sehari buat makan. Gocap buat makan. Ah, Kali 1,5. 1,5 Iya, juta. 1,5 juta. Listrik 800.000 ya nggak usah pakai AC, pakai biasa aja. Berapa? Kipas angin 500 lah. bisa. Enggak. Atau siapa 500? Gue bayar Listrik gua- 500 Iya, gue bayar listrik nggak sampai 300. sebulan. Iya, nggak sampai 300. Air nggak sampai 200. Ya, kasar-kasar 500, Ya udah, cuman nggak sampai 500. Ya udah air sama listrik 500. Iya, 2 tapi nggak juta. sampai 2 juta. Sisa 3 juta. 3 juta. Ya kan? Buat ongkos kerja nih. Ya kan? Tadi dulu udah tadi kan ongkos 1,5 juta. Oh, tadi makan doang. Makan. Nah, ongkos Makan 1 juta. Ini. Ongkos 1 juta nggak sampai lah. Sampai nggak sih? Oh, sampai. Sampai lah. Sampai Sebulan 3,5. Udah tuh ya. 3,5. Ya kan? Buat makan. Sisa 1,5 juta doang. Lalu buat makan, terus biaya di rumah 2 juta, terus apa tadi namanya? Ongkos. Pijet. Jadi Nggak berapa tadi? usah, 3 udah. juta ya? 3 juta, sisa 2 juta tuh. Sisa 2 juta. Gimana sih? Ulangin. Kan 1,5 buat makan. 1,5 buat makan. Buat- 1 juta buat ongkos. 1 Udah juta buat 2,5. ongkos 2,5. Terus sama yang ini, sama Air sama listrik 500. 3 juta. 3 Sisa juta. 2 juta Sisa 2 dong. juta. Ya kan? Hmm. Buat apa lagi? Ya buat servis-servis biaya yang lain-lain. Kuota. Kuota nggak usah mahal-mahal banget. Berapa kuota? 100.000 lah paling Ya enggak. 100.000.
100. Masih ada 1.900.000. Yuk, coba sebutin lagi. 1.900.000. Yang menurut lu kurang gimana? Nyuci. Baju. Lu nggak beli baju? Beli lah. Ya berapa dah? Beli lah. Ya kalau single cukup. Tapi kalau buat keluarga nggak akan cukup. Single cukup 5 juta. Single ya. Bayar kontrakan. Kalau ngontrak, kalau enggak, Gimana? tinggal sama bapak. Ongkos listriknya naik. Itu tuh udah termasuk semua. Ya udah. Apalagi Ya kalau kan, kalau single cukup, tapi kalau nikah nggak apalagi cukup. ya kalau single ya. Berarti kalau yang Nggak, masih nggak gaji UMR sampai. jangan nikah. That's right, gue setuju sih. Emang boleh ngalang-ngalangin orang nikah? Itu kalau misalkan Boleh lah. nikah mau menambah rezeki gimana lo? Loh, nikah hukumnya kan banyak. Apa? Nggak Coba- cuma boleh, Iya, apa dong? ya kan? Iya. Haram. Kalau itu bisa bikin, kalau niatannya tuh udah nggak bener satu, ya kan? Ya. Atau, Ini doang. ya sange doang. Boleh. Gue nggak mau ngomong gitu, gue tuh kan nahan-nahan pengen ngomong gitu. Gue paling benci orang nih udah tahu lu nggak ada kemampuan buat nikahnya, ngidupin diri lu sendiri aja kurang, lu nikah kan konyol. Katakanlah nikah masih bisa tuh 2 juta ada bersama. Tiba-tiba lu punya anak. Ongkos lahiran berapa? 5 juta normal. 5 juta. Kemarin berapa mang? Sampai 20 gak? 50. 50 juta. 50, dari mana itu duit kalau gaji UMR? Nangis. Oh, bayar BPJS tuh. Gratis. Bayar. Gratis, gue gratis. Iya, tapi kan bayar BPJS-nya. Gue enggak, gue gratis. Iuran bulanannya. Enggak ada. Bulanan bayar. Gue KIS gratis. Oh. Kartu Indonesia Sehat. Gratis. Tapi kalau single cukup, tapi kalau buat keluarga, 2 anak, enggak. Gimana? Enggak rekomen. Tergantung mindset sih. Tergantung mindset sih. Kenyang dan lapar tuh bukan tergantung mindset. Ada yang masuk apa enggak? Gimana sih? Cukup-cukupin bisa. Lu nggak pakai baju nih. Baju lu udah jelek ya kan? Ya. Lu nggak pakai baju. Gak apa-apa, gue berangkat kerja nggak pakai baju. Tergantung mindset. Nggak bisa anjir. Lu berangkat kerja koloran Ya, doang. taruhnya gini loh. Sebelum lu nikah, sebelum lu dapat gaji 5 juta ini nih, kita asumsiin lu udah punya baju. Nggak mungkin lu dari kecil nggak punya baju. Sampai lu Berarti gede. gini pertanyaannya. Angka penghasilan ideal untuk menikah lu mesti gaji berapa? Ya bisa, seperti itu bisa. Tapi nggak mungkin UMR dong. Lu gaji UMR lu ngajak nikah anak orang. Katakanlah nih, duit 2 jutanya ya. Sisanya 2 juta tuh 1 juta buat lu nabung, buat lu nikah dah. 1 juta lu sepakai sebulan dah. Buat sehari-hari beli ini, beli itu, beli apalah segala macam gitu. Sama orang yang sama-sama punya kerja. Tuh solusinya. Artinya 2 kali UMR. 2 kali UMR. Berarti nggak cukup ya? Sama-sama kerja. Tapi dilemanya ketika lu punya anak, ya kan? Yang satu kalau nggak resign, tetap lanjut kerja, anaknya mesti dititipin. Tapi gue ngeliat banyak-banyak kasus ya. Gue sering main berkelana ke daerah-daerah nih. Daerah Bogor gue samperin, di Bekasi gue samperin, temen gue ada di mana-mana. Gue ngeliat yang udah berkeluarga, gaji dia UMR bahagia-bahagia aja. Bahagia. Kalau lebih sedikit ya? Keluar kan lebih kecil kan? Lebih kecil. Lu tahu dari mana dia bahagia? Temen ngobrol gua, gimana ceritanya? Ya kan lu nggak tahu cerita di belakangnya. Ya kan dia cerita kalau cerita sama gua gimana? Ya lu nggak tahu cerita bininya. Siapa tahu bini sama bininya dua-duanya sekeluarga. gaji UMR UMR 5 juta tiap bulan. Iya. Bisa bahagia. Kadang-kadang emang gimana sama gua sih. Nah, ya udah tuh kan tahu sendiri. Child free solusinya. Nah, terus pertanyaannya, Daerah mana lagi tuh daerah? pertanyaannya, Pada cukup. kok. kenapa orang Indonesia bisa pede buat nikah walaupun gaji UMR doang? Banyak lagi. Banyak lagi. Karena ada mindset kayak gini. Menikahlah maka rezekimu akan lancar. Wow. Kata siapa King? Kata siapa itu? Kata lu. Alam. Ayo, di Jepang orang nikah Banyak pada yang pada begitu. nggak mau. Di luar negeri udah pada nggak mau nikah. Kenapa? Ongkosnya Mikirin bro. itu. Iya. Iya. Lu Makanya punya. gua mau ke Terus Jepang. gini, mindset gini. Gaji UMR ya kan, udah nikah aja punya anak. Anaknya akhirnya hidup sengsara kan? Apa nggak kasihan anaknya? Kasian. Ayo. Tapi kalau begitu nggak nikah-nikah dong. Nah ya Itu itu. yang Kalau jadi orang masalah. ngasihnya materi mulu. Itu yang jadi masalah. Kan makanya dibilang menikahlah tidak usah dimewah-mewahkan. Yang penting bisa sah. Bisa punya anak. Terus si Goy, Itu yang haram. Itu yang haram. Kata siapa?
selama si laki-lakinya ini taruh UMR terus dia memiliki tanggung jawab, bisa aja dia jadi obyekan lain. Ya enggak, intinya nikah itu membuka peluang-peluang Nah, gue mau nanya nih, tanggung jawab nih. Lu gaji UMR, yang penting bertanggung jawab kan? Ya, Ternyata gaji lu nggak cukup, bentuk tanggung jawab lu apa? cari sampingan lain. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita mau mau ngambil sisi positif nih, sudut pandang positif ya, Kak. Jangan negatif mulu kayak antum. Nikah jadi pembuka rezeki itu kalau misalkan kita telah lebih jauh, pas kita nikah nih, oke, kita nikah sederhana, secara sederhana banget, oke? Gaji UMR. Nah, yang jadi pembuka rezeki dari mana? Itu timbul rasa semangat dari kita buat memenuhi kewajiban kita di situ. Yang menurut gua sebenarnya bukan pas nikah tiba-tiba rezeki lancar terus turun dari langit lah kayak gitu rezeki, enggak. Jadi kita timbul semangat loh buat nyari rezeki lebih itu lagi. Kalau gitu, kenapa lu nggak usah nikah dulu, semangat aja dulu, jalanin, settle, baru nikah? Itu yang susah. Kita butuh pemacu. Kita butuh pemicu. Ya itu udah ada pemicunya. Gue pengen nikah nih. Tapi sebelum nikah, standarnya dimajuin, lu ngerti nggak? Iya, paham. Tapi pas udah Kenapa harus ambil resiko? Gue paham. Ketika lu hidup dengan resiko, lu pasti bakal melakukan segala hal lah. Coba lu kalau disuruh survive nih. Disuruh survive. Sekarang masalah gini, ketika kalimat lu bilang melakukan segala hal, termasuk nyolong dan segala macam, angka kriminal jadi tinggi. Itu nggak dibenarkan. Ya makanya kan segala Nggak begitu. macam. Ayo. Ya, tapi ke segala macam hal yang halal lah gitu. Nah, artinya Lu kenapa? negatif mulu sih. Kenapa enggak? Lu berusaha dulu aja tuh, semaksimal mungkin, Ya. ngumpulin duit, baru Iya, nikah paham. setelah lu settle. Itu tuh gimana orang? Kalau misalkan orang itu bisa kayak gitu, ya it's okay. Cuman kan ketika menikah, kita memiliki tantangan nih, challenge nih, yang lebih besar. Jadi pacuan dalam diri kita lebih besar. Pertanyaan bagusan mana? Lu survive dulu, berusaha dulu, baru nikah, setelah settle baru Iya. nikah, atau lu nikah dulu baru berusaha yang bagus sih kita mapanin diri dulu tuh bagus. Nah itu. Iya, gua Artinya lu paham, jangan ngerti. nikah dulu. Tapi kan balik lagi, gue tuh pengen ngejelasin sudut pandang dari kata-kata itu, menikah pembuka rezeki. Gue cuma pengen negesin itu doang. Jadi sebenarnya di situ tuh yang bikin memperlancar rezeki ya itu. Gua kita kasih tahu memiliki ya. Pacuan. Menikah itu bukan cuma membuka pintu rezeki. Ya. Pintu apalagi. masalah juga dibuka. Pintu masalah ada juga ya. Ngerti nggak? Iya. Rezeki lu ada, tapi masalah juga ada. Ya masalah nggak bisa dilepas dari hidup kita. Makanya. Hidup itu juga sebuah masalah, yo. Kenapa lu mesti cari masalah Ya. dengan menikah? Ayo. Kebutuhan. Kebutuhan apa? Lu kebutuhan apa? Gue mau nanya. Kebutuhan biologis lah. Dengan gaji lu segitu, lu bisa kan tadi bilang? Bisa apaan? Yang tadi? Open. Gue nggak ngomong kayak gitu. Kalau cuma buat biologis, bayar lu. Kelar urusan lu. Masalah lu kelar. Negatif mulu gue Ayo. ngomong sama dia. Daripada lu nikah, ya kan? Yang akhirnya hidupnya jadi susah, pintu masalah juga terbuka, nggak cuma pintu rezeki. Ya emang iya. Ya walaupun kita nggak nikah juga masalah juga ada sama aja. Tapi masalah lu, ketika itu lu doang, sendiri, nggak apa-apa. Tapi ketika lu ngajak hidup susah bareng anak istri lu, Nggak bakalan susah. Kalau itu yakin ganjil masa rezeki sih? Kalau susah. Tahu dari mana lu? Gue baru ngeliat status temen gue, nama disamarkan. dia nikah. Lu tau nggak, di Indonesia, Ayo dong. angka pernikahan itu tinggi memang. Tapi angka perceraian juga tinggi loh. Balance ya. Bukan balance-nya dong yang dilihat dong. Artinya lu ngapain lu mesti nikah gitu? Angka kemiskinan juga itu naik itu gara-gara apa? Gara-gara pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan baik dan benar. Yes, that's right. Itu makanya Iya dong. gua tuh sebenarnya. Artinya lu bisa melahirkan anak generasi miskin baru. Iya dong. Makanya gua tuh lebih mengedepankan ya jangan nikah muda kalau belum mapan. Kecuali bapak lu kaya raya, Haritanu Sudibyo. Berarti gaji UMR intinya nggak cukup. Apalagi ditambah lu nikah, makin nggak cukup. Nggak juga lah, bilangin. Lu kalau misalkan udah ngejalanin, ketemu celahnya dah. Lu gaji lu gede sih soalnya. Gaji lu gede. Mau gimana ya? Nggak bisa ngerasain orang yang gaji UMR terus dicukup-cukupin. Jadi nggak tahu rasanya. Ya justru itu poinnya. Justru itu poinnya. Justru itu poinnya. Gue udah ngerasain jadi gembel dulu. Sedih banget, ngerti Ya, lu jadi gembel pas lu belum punya tanggungan. Udah. Masa? Gue ngerasain anak gue, ya kan. Iya.
Gue beliin tuh, yang pertama lahir tuh. Iya. Gue beliin susu yang mahal. Biasa dong ego orang tua kan. Iya. Gue beliin lu susu yang mahal. Iya. Ya, Nutrilon apa gitu kan. Anjir mahal banget ya kan. 200.000 cuman dikit doang. Ya Gue beli. Allah, buset ya. Gue bela-belain tuh. Gaji gue waktu itu cuman 3 juta gue inget. Tapi UMR saat itu. Belum di bawah UMR. UMR. Ya kan? UMR saat itu. 3 juta. Gue bela-belain tuh buat ngasih Nutrilon. Gue dalam hati gue 3 juta. Kalau misalnya sebulan butuh 10 kaleng susu, habis dong itu dengan harga segitu duit. Ya kan? Tapi Untungnya apa? anak gue dikasih susu itu Gak mau. nggak cocok. Nggak cocok. Bukan susunya nggak bagus, nggak cocok. Anak lu gembel. Kagak bisa berak. Kagak bisa berak. Supaya bisa berak mesti gue bawa ke dokter dulu. Iya. Baru bisa berak. Akhirnya apa? Nambah duit lagi. Buat ke dokter ya kan. Sama dokternya disuruh apa? Coba nih kasih yang murah. Iya. Gizinya tipis-tipis kok. Tipis-tipis, Ya kan? iya. Dikasih susu SGM. Cocok. Murah meriah tuh ya kan? Iya. Harganya bisa lah. Di bawahnya jauh lah. Alhamdulillah. Jauh kan? Cocok. Lagian lu gembel-gembel beli Nutrilon gaya banget lah. Ego kan? Ego orang tua dong yang ngasih yang terbaik Itu buat anak. mindset di situ. Disitulah mulai gue letak penyesalan gue tuh. Harusnya jangan nikah dulu, tolol. Tapi gini, tapi lu pas di situ bisa bertahan hidup nggak? Bisa survive nggak? Hah? Bisa survive nggak? Bisa service tapi berdarah-darah. Ya intinya bisa. Bisa tapi berdarah-darah. Iya, tapi Kalaupun misalnya nih ada anak muda baru yang pengen nikah, Iya. itu lu aja bisa, masa gua bisa. Tapi gua mau sama lu, please jangan. Kenapa? Karena untuk berkorban Berdarah-darah, itu bukan cuma gua doang loh yang berkorban. Bini gua juga harus berkorban. Nggak cuma gua. Ketika gua bisa berkorban, ya gua mau bisa berkorban ini. Bini lu bisa nggak? Tiba-tiba itu akhirnya apa? Cerai. Kalau belum punya anak, kalau udah punya anak, makin gak stres lagi nggak? Itulah. Jangan nikah, jangan maksain nikah dulu. Di luar negeri aja orang nikah umur 35 slow aja. Di sini baru Beda baru kultur, lulus. beda kultur. Tapi kenapa artis-artis atau siapa lah yang banyak duit ujung-ujungnya cerai-cerai juga? Banyak duit loh mereka. Nah, itu perceraiannya beda. Lu lihat deh. Kasus perceraian di persentase dah tunjukin. Perceraian itu paling utama didalangin oleh apa? Faktor ekonomi. Persentase tertinggi. Artinya kalau lu masih gaji UMR, jangan nikah dulu dah. Nih, Nabung dulu aja. Ya. Investasi. Lu mesti investasi. Beli rumah sama gua. kasus lu Yok. Beli rumah sama gua, investasi. 10 tahun kemudian, rumah lu jual. Lu bisa, beli rumah nih, 500 juta. Belinya di mana? Di Ada gua. platformnya, ada platformnya. Ada, di sini nih. Lu taruh ya. Ya. Gua gak mau nyebutin merek nih. Gua gak mau nyebutin merek nih. Beda bayaran, bro. Taruh sini nih. Taruh sini. Ya di gua juga boleh, di gua juga boleh. Ya kan? Sama. Jadi promosi anjir. Tetap harusnya begitu. Lu investasi dulu. Jadi gini. Berarti lu bisa membuka rezeki kan itu? Sekarang lu sukses gak? Setelah menikah? Sukses, tapi suksesnya gua tuh termasuk sukses yang nyusahin banyak orang. Lu tau gak? Paham, Nah, gua ngerti. Gua Lika-liku lu kayak gimana. tertolong oleh Pahit banyak manis orang nih yang kehidupan. bantuin gua. Gua lagi susah banyak yang bantuin gua. Belum tentu elu yang bantuin elu nanti bakal kayak teman-teman gua, saudara-saudara gua yang mau bantuin gua. Belum tentu loh. Belum tentu. Makanya gua bisa survive. Ya kan sama anak-anak gua. Nah, lu belum tentu. Persentase lu bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih gede. Tapi masa lu mau gambling? Nggak gambling lah. Kita punya harapan kepada Allah yang Maha Kuasa. Yes, salah. Semua juga punya Allah. Kata siapa punya Allah semuanya? Emang di dunia ini punya siapa? Punya Allah. Ya udah. Nih, Kalau kita Islam. nanggat tetangga lu itu juga punya Allah. Tapi kalau lu colong ya dosa dong. Ayo. Ateis punya Allah nggak? Balik lagi. Udah pembahasan. Tuh kan, intinya jangan dulu deh. Jangan dulu. Gaji UMR cukup kalau lu single. Jadi jangan macem-macem dulu, jangan kebanyakan gaya, nggak usah ke Starbucks. Ya udah, tapi semua tergantung mindset, oke? Kalau lu mau ngambil jalan yang pahit kayak Pak Yoga ya, Jalan yang tolol, jangan. Jangan. Tapi gue mau ngikutin jalannya dia sih. Kali aja gue menikah muda, yuk yang mau nikah sama gue. Nikah muda, selalu gue bahagiain. Promosi lagi. Buat lu aja kurang gaji lu. Oke ya. Oke. Yo, thank you.